بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ولنفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat di pagi yang agung dan mulia ini, kami selaku khatib ingin berwasiat kepada diri kami sendiri dan juga kepada kita semua para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap solat yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah, dia senantiasa memanjatkan doa, karena memang itulah arti dari kata solat. Solat secara bahasa dia berarti doa. Kemudian senantiasa pula seorang hamba Allah itu dalam solatnya dia mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu ruku' dan sujudnya. Dan ada sebuah doa bahkan yang dia ucapkan, begitu banyak permintaan doa tersebut ketika dia bangun dari sujudnya. Namun dalam rangkaian ibadah solat yang kita kerjakan, ketahuilah wahai para jamaah, 5 kali sehari dalam semalam, 17 rakaat kalaulah kita jumlahkan 5 waktu solat wajib itu sehari semalam. Ternyata bahwa di setiap solat yang kita tunaikan, bahwa di setiap solat yang kita kerjakan, kita telah mengucapkan, kita telah mengikrarkan janji kepada Allah yang telah menciptakan kita ini. Ada di antara kita yang sudah sadar bahwa di setiap solat kita mengucapkan 3 janji kepada Allah. Di antara kita pula masih ada yang lupa
bahwa ternyata dalam solat yang kita kerjakan, kita melaksanakan, mengucapkan, mengikrarkan 3 janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana janji yang kita ucapkan itu? Ketika pertama kali ketika kita melaksanakan solat, kita mengawalinya dengan takbiratul ihram. Di saat itulah, selesai melaksanakan takbiratul ihram, kita membaca sebuah doa iftitah. Dalam doa iftitah itulah kita mengucapkan janji pertama kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam solat kita. Apa janji itu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertama, mungkin kita lupa, mungkin kita hanya membaca tanpa ada merenungi makna bacaan kita, bahwa di saat itu kita telah berjanji kepada Allah, inna solati, bahwa sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah. Disinilah kita berjanji, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanyalah buat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Pertama, kita berjanji bahwa salat, ibadah, hidup dan mati hanyalah milik Allah, hanyalah untuk Allah, tidak ada untuk orang yang lain, tidak ada untuk siapapun. Memang itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5, Allah perintahkan kepada kita manusia, kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal kata Allah, mereka hanya diperintah menyembah Allah mukhlisin, dengan ikhlas, sebagaimana semata-mata menjalankan perintah agama. Tidak ada yang lain. Tapi di antara kita ada orang-orang yang beribadah hanyalah sebagai topeng belaka. Datang musim untuk pemilihan pejabat, mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Mereka datang beramai-ramai ke masjid, seolah-olah mereka melaksanakan atribut-atribut Islam. Mereka melaksanakan solat, mereka melaksanakan ibadah dengan baik, nampak khusyuk di mata kita. Tapi selesai pemilihan mereka hilang dari masjid. Di mana letak ikhlas tadi? Di mana letak kita bahwa kita berjanji kepada Allah bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Hilang sudah, melayang, tak bermakna. Janji pertama sudah kita ingkari. Siapa yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah, maka dia telah mengingkari janji pertamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat, itu pula yang akan Allah tanyakan. Ingatlah kita akan sebuah sepotong hadis, sebuah riwayat yang diceritakan. Nanti di hari kiamat akan datang 3 golongan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah para ulama, mereka adalah para mujahid, mereka adalah para dermawan, hartawan. Ketika ditanya seorang hartawan yang di dunia dia beribadah, dia bersedekah, dia berinfak di jalan Allah, kata Allah bertanya, untuk apa? Diperlihatkanlah nikmat surga. Dia begitu ingin masuk ke surga. Ditanya oleh Allah, untuk apa kau di dunia beribadah begitu banyak? Dia menjawab, lillahi ta'ala, aku beribadah hanya semata-mata karenamu ya Allah. Allah maha mengetahui bahwa apa yang dalam hati kita. Bukankah Allah lebih tahu apa yang kita nyatakan dan apa yang kita sembunyikan? Innallahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah tahu itu. Allah yang maha lebih tahu ini mengatakan, kazabta, pembohong engkau, bahwa kau di dunia ingin bersedekah, ingin berinfak agar dibilang orang dermawan, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka pahala yang begitu banyak dia dapatkan ternyata tidak membawa dia ke surga, tapi mengantarkannya ke neraka. Apa sebab? Tidak adanya keikhlasan, tidak adanya lillahi ta'ala. Janji sudah dikhianatinya. Janji pertama dalam solat adalah dalam doa iftitah. Kemudian
Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya janji kedua yang kita ucapkan adalah dalam surah Al-Fatihah. Di manakah letak janji itu? Di saat kita mengucapkan kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Di sinilah kita telah menyatakan janji kita yang kedua. Kita semata-mata Allah mengatakan, aku hanya meminta pertolongan kepada Engkau ya Allah, dan hanya pada Engkau lah kami menyembah ya Allah. Tetapi di hari ini banyak fenomena-fenomena di tengah masyarakat. Dia menyembah kepada Allah, tapi dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Masih ada orang yang percaya dengan batu cincin, masih ada orang yang percaya dengan keris pusaka. Berarti dia tidak semata-mata hanya menyembah kepada Allah, tapi minta pertolongan kepada yang lainnya. Meminta pertolongan di sini maknanya adalah ikhlas hanyalah kepada Allah, bergantung hanyalah kepada Allah. Jika hari ini kita bergantung kepada seorang penguasa, jika penguasa itu hilang jabatannya, maka kita pun hilang. Jika hari ini kita bergantung memohon perlindungan kepada orang yang harta bendanya banyak berlimpah-limpah, maka ketika dia bangkrut, rugi, miskin papa, di saat itu pula kita tidak punya arti apa-apa lagi. Lalu kemana kita tempat bergantung? Di mana kita tempat memohon pertolongan? Sesuai dengan kita mengucapkan janji, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya pada Allah kita memohon pertolongan. Di situ pula dalam surah Al-Ikhlas kita ucapkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad, Allah lah tempat kita bergantung. Tak ada lagi tempat selain itu tempat bergantung. Maka siapa di hari ini dia lebih mementingkan pertolongan tempat yang lain tidak selain pada Allah, maka sesungguhnya dalam dia meminta pertolongan itu dia telah mengingkari janji dalam solatnya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jangan sampai kita kembali mencari dukun tempat kita memohon pertolongan. Jangan pula tertanam dalam hati kita bahwa hanya penguasa ini saja yang dapat menolong kita. Jangan ada dalam hati kita bahwa harta benda ini saja yang dapat menolong saya di hari tua. Tidak. Allah lebih tahu, Allah lebih maha mengetahui dalam setiap pertolongannya kepada manusia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang ketiga adalah janji kita sewaktu kita membaca tasyahud akhir. Apa yang kita ikrarkan di sana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah janji, sebenar-benar janji yang bagaimana senantiasa pula khatib di atas mimbar Jumat ini senantiasa mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, kita mati melainkan dalam keadaan Islam, memeluk agama Allah. Di atas zaman yang semakin menua, di atas kehidupan ekonomi yang semakin hari semakin susah, orang banyak tergadai imannya, banyak orang hilang dari janjinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dari sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Muaz bin Jabal, kata Rasulullah, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Siapa yang sanggup mempertahankan la ilaha illallah dalam hidupnya, maka dialah menjadi orang-orang yang dijamin oleh Rasul berada dalam surga. Namun banyak orang hanya bisa mengucapkan di luar salat,
namun ketika akhir hidupnya susah mengucapkan la ilaha illallah. Apa sebab? Karena dia tak menunaikan apa janji-janji yang sudah dia ucapkan dalam solatnya. Kalaulah kita tidak menepati tiga janji ini kepada Allah, maka berarti kita sudah berada di dalam hadis kriteria orang-orang yang kata Rasul adalah orang yang munafik. Apa ciri orang munafik? Dari hadis, sepotong hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul bahwa salah satu ciri orang yang munafik itu adalah wa iza wa'ada akhlafa. Kalaulah dia berjanji, maka dia tidak akan menepati janji itu. Maka ingatlah wahai para jemaah sekalian, tiga janji ini senantiasa kita ucapkan, maka tunaikanlah janji itu. Yang pertama memang lillahi rabbil alamin, bahwa semata-mata kita hanyalah beribadah untuk Allah, tidak ada untuk yang lainnya. Yang kedua, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tidak ada sesembahan yang lain, dan juga kita tidak ada meminta pertolongan, bahwa kita percaya hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Kemudian di akhir janji yang ketiga adalah kita memantapkan hati kita bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu akan kita jaga sampai kepada akhir hidup kita, akan kita jaga pula kepada anak keturunan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.